Namun pertempuran jarak dekat antara kapal perang dan U-boat pun terjadi. Ini karena posisi yang berdekatan memaksa Greyhound menahan tembakan hingga akhirnya Greyhound dan Dicky tertembak oleh U-boat Jerman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film perang berjudul Greyhound. Film ini berlatar belakang peperangan di Samudra Atlantik tahun 1942, di mana pada saat itu sedang maraknya peperangan di laut lepas antara sekutu dan pasukan Nazi Jerman. Oh iya, untuk informasi saja, sejarah mencatat bahwa pada perang Atlantik ini Nazi sangat terkenal dengan keganasan kapal selam U-boat yang telah banyak menenggelamkan kapal milik sekutu. Inilah dia filmnya. Diceritakan pada film ini ada seorang komandan kapal bernama Ernest Krause yang baru saja mendapatkan promosi untuk memimpin konvoi HX-25, dan ini adalah tugas pertamanya memimpin kapal perang penghancur milik sekutu. Komandan ini mengawal konvoi di mana terdapat 37 kapal perbekalan sekutu dan kapal pengangkut pasukan milik sekutu yang sedang menuju Liverpool melalui lautan Atlantik selama 3 hari. Pada konvoi ini dikawal oleh 4 kapal perusak, yaitu Greyhound, kapal perang Dicky, Harry, dan Eagle yang seluruhnya dikomandoi oleh Komandan Ernest. Ketika mencapai celah hitam atau Black Pit, mereka lepas dari perlindungan udara sekutu, dan disinilah profesionalitas pada debut pertamanya Komandan Ernest dipertaruhkan. Pada hari kedua menuju 50 jam perlindungan udara, mereka mendapatkan sinyal transmisi dari kapal selam milik Jerman yang semakin mendekat ke arah konvoi kapal mereka. Lalu si komandan memerintahkan awaknya untuk bersiap posisi perang. Ia memerintahkan kapal Harry, Eagle untuk bersiap mengikutinya serta kapal Dicky bertugas mengawasi konvoi. Pengejaran pun dilakukan dengan mencari posisi pasti dari kapal selam U-boat milik Jerman. Komandan Ernest menghubungi Charlie yang di bawah untuk mengetahui posisi kapal selam Jerman menggunakan radar. Namun kapal selam Jerman selalu mengecohkan mereka dalam pengejaran ini. Komandan Ernest dengan penuh kepercayaan diri menjalin komunikasi intens dengan awak kapalnya. Tetapi kapal selam Jerman kembali mengecoh mereka. Ia kembali memerintahkan awaknya bernama Epstein untuk mencari posisi U-boat dengan sonar Greyhound. Dan lagi-lagi posisi kapal selam itu sulit dipastikan. Suatu ketika jarak kapal selam mulai mendekat. Epstein menyadari bahwa kapal selam Jerman berusaha memotong mereka di kedalaman laut. Seketika itu Greyhound mengeluarkan bom air. Lalu U-boat Jerman itu berhasil diledakkan dengan puing-puing dan tumpahan minyak yang mengapung di permukaan air laut. Komandan Ernest pun tersenyum dan seluruh awak bersorak gembira. Namun kegembiraan mereka tak berlangsung lama ketika terdapat kabar dari awak yang ada di belakang konvoi. Ia mendapat kabar bahwa kapal dagang milik Yunani tertembak oleh U-boat. Lalu Greyhound memerintahkan kapal pengawal bernama Cadena untuk menyelamatkan beberapa korban yang masih hidup yang berenang di air laut. Dan Greyhound malah jadi sasaran dari torpedo U-boat. Komandan berhasil menghindarinya dengan hati-hati dan korban berhasil diselamatkan. Lalu komandan kembali ke pusat kemudi dan mendapatkan banyak laporan bahwa mereka melihat 6 U-boat bergambar Wolf di luar konvoi yang kemungkinan akan menyerang saat malam ketika Greyhound sulit melihat. Charlie pun langsung memantau 6 U-boat tersebut, sedangkan badan kapal mulai membeku karena cuaca dingin di Atlantik sehingga mengganggu sistem radar mereka. Sistem yang terganggu ini belum dapat diperbaiki karena harus mereset seluruh sistem yang bukanlah pilihan tepat pada saat itu. Greyhound terus mendapatkan sinyal dari U-boat Jerman, dan ketika U-boat itu muncul, Greyhound menembakinya, namun U-boat tersebut berhasil menyelam ke dalam laut. Malam pun tiba, mereka kembali ke posisi tempur usai mendengar tembakan dari U-boat ke arah konvoi. Namun ketika mereka menembak secara random, tiba-tiba kapal dagang mendekati Greyhound sehingga komandan memanuver kapalnya agar tidak tabrakan dengan kapal tersebut. Mereka berhasil menghindar dari kapal dagang tersebut.
Lalu hari yang gelap itu mempersulit mereka sehingga mereka ditembaki random oleh kapal perang lainnya karena mengincar U-boat di tengah konvoi mereka. Insiden ini mencederai satu orang petugas Greyhound. Hari semakin malam, U-boat Jerman memburu mereka dengan menampakkan diri ke permukaan dan dilihat oleh Greyhound. Komandan memerintahkan Epstein petugas sonar untuk melacaknya, namun Epstein kesulitan melacak U-boat dengan sonar karena banyak sekali bunyi kipas kapal selam di antara U-boat dan mereka. Lalu Epstein terkecoh oleh tabung gas yang dikeluarkan U-boat untuk mengelabui Greyhound. Karena posisi yang sudah dirasa dekat, komandan memerintahkan Lopez untuk mengeluarkan bom air untuk menghancurkan U-boat dan usaha itu sia-sia karena yang mereka tembak bukanlah U-boat. U-boat Jerman pun berhasil menghancurkan kapal dagang, namun ada orang yang selamat sedang mengapung di permukaan air laut dan mereka selamatkan. Usai menyelamatkan korban, ia mendapatkan laporan bahwa ternyata tabung gaslah yang mengecoh mereka adalah sebuah strategi milik U-boat Jerman untuk menghabiskan bom air Greyhound. Saat itu juga, komandan mendapatkan pesan dari kapal Cadena bahwa konvoi bagian belakang rentan diserang U-boat Jerman. Tiba-tiba, petugas melihat lampu suar permintaan bantuan dari kapal Southland, kapal perbekalan Amerika Serikat. Komandan memerintahkan Greyhound menuju kapal tersebut, namun mereka terlambat dan kapal Southland Amerika Serikat sudah meledak ditembak oleh U-boat yang membuat mereka semua terdiam dan bersedih. Setelah penyerangan itu, tiba-tiba ada suara panggilan masuk di radio mereka oleh U-boat Grey Wolf Jerman. U-boat Grey Wolf Jerman mengejek mereka. Malam pun berlalu. U-boat Grey Wolf Jerman terus memburu konvoi mereka hingga menghasilkan banyak korban dan kapal konvoi yang tenggelam. Malam ini adalah malam yang sangat panjang dalam peperangan yang dipimpin oleh Greyhound. Pagi itu, petugas melaporkan bahwa pertempuran malam tadi menghasilkan 5 kapal yang tenggelam, 2 kapal rusak, 23 orang selamat, dan 210 orang dipastikan tewas. Hari pun telah sore, Komandan Ernest mendapatkan kabar dari kapal Eagle bahwa U-boat Jerman terlihat dan mereka akan segera merapat. Ia menghubungi Charlie untuk mengubah jalur menjadi jalur langsung. Greyhound dibantu oleh kapal Dickie memojokkan U-boat Jerman, akan tetapi mereka kembali dikepung oleh banyaknya U-boat Jerman di antara Greyhound dan kapal Dickie. Namun pertempuran jarak dekat antara kapal perang dan U-boat pun terjadi. Ini karena posisi yang berdekatan memaksa Greyhound menahan tembakan hingga akhirnya Greyhound dan Dickie tertembak oleh U-boat Jerman. Sampai di situ, Greyhound juga berhasil menghancurkan satu U-boat Jerman, akan tetapi kapal Dickie juga mengalami kerusakan akibat peperangan jarak dekat tersebut. Greyhound yang sudah tertembak telah mencederai 3 orang petugas dan 3 orang yang gugur. Salah satunya adalah koki kulit hitam yang selalu memasak dan menyediakan makanan untuk komandan, namun tidak pernah dimakan oleh Komandan Ernest karena situasi perang yang tidak menentu. Hari kembali menjadi malam. Kapal Eagle mengeluarkan suar dan menandakan kapal mereka sedang bahaya yang tertembak oleh U-boat. Kapal Eagle pun mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan mereka harus tenggelam pada malam hari itu. Tersisalah pada malam ini hanya kapal Greyhound, Dickie, dan Harry dengan persenjataan yang sudah menipis. Keadaan ini membuat mereka terdesak untuk sesegera mungkin mengirimkan pesan ke Angkatan Laut Inggris untuk meminta bantuan. Tiba-tiba di radio terdengar suara intimidasi dari U-boat Grey Wolf Jerman. Namun Komandan Ernest tidak memperdulikan itu dan tetap menyusun strategi bersama Charlie dan awaknya. Mereka mendapatkan pesan dari Angkatan Laut Inggris untuk ke arah poin X-ray selama 4 jam perjalanan dari kode yang berhasil dipecahkan Charlie. Hari berganti menjadi pagi. Mereka mendapatkan kabar terdapat kontak adanya 2 U-boat di permukaan kanan. Lalu mereka ke posisi siaga tempur. Mereka mendapatkan radio dari U-boat Grey Wolf Jerman yang mengejeknya kembali. Lalu peperangan pun dimulai dengan 2 torpedo U-boat menuju ke arah Greyhound. Petugas dan komandan menjalankan manuver dan komunikasi yang intens sehingga mampu menghindari torpedo dari U-boat tersebut.
Baku tembak pun terjadi. Greyhound menembaki U-boat, lalu torpedo kembali diluncurkan U-boat Jerman dan mereka pun berhasil menghindarinya. Dengan kepiawaiannya dari Komandan Ernest, satu U-boat Grey Wolf pun berhasil diledakkan dan masih tersisa satu. Mereka melihat pesawat perlindungan udara tiba dan komandan segera menjawab sinyal dari pesawat itu. Lalu di kedalaman laut mereka juga diintai oleh U-boat Grey Wolf Jerman yang sudah siap untuk menyerang dengan torpedo. Namun dengan komunikasi yang cepat dengan pesawat perlindungan udara Inggris, U-boat berhasil diledakkan oleh pesawat tersebut. Perlindungan udara sudah datang. Greyhound melihat kapal penghancur milik Inggris bernama Diamond. Lalu komandan memberikan laporan kepada kapal Diamond bahwa mereka telah kehilangan 7 kapal konvoi dan 2 kapal rusak. Lalu untuk korban di Greyhound berjumlah 3 orang. Komandan juga melaporkan bahwa mereka telah menghancurkan 4 U-boat milik Jerman menggunakan Greyhound. 3 sisanya dihancurkan oleh kapal pengawal konvoi lainnya. Kapal Diamond akan menggantikan Greyhound untuk mengawal konvoi sampai ke Liverpool. Dan Greyhound, Dickie, serta Harry dibebas tugaskan untuk pergi ke Londonderry. Komandan kapal Diamond pun menanyakan kepada Komandan Ernest, "Ini tugas keberapa Anda, Komandan?" Lalu Komandan Ernest menjawab, "Ini adalah kali pertamaku." Komandan mengirimkan pesan kepada konvoi sebagai ucapan terima kasih dan sampai jumpa. Sorakan dari kapal konvoi pun terdengar keras, memecah suasana menjadi sangat bahagia dan bercampur sedih. Komandan Ernest pun memberikan seluruh kemudi kapal kepada Komandan Charling untuk pergi ke Londonderry. Scene akhir memperlihatkan Komandan Ernest kembali ke kabinnya untuk berdoa dan beristirahat setelah melewati 3 hari 3 malam peperangan di Atlantik. Dan film pun berakhir. Itulah dia film Greyhound tahun 2020. Meskipun ini tugas pertamanya melakukan pengawalan menggunakan kapal penghancur, ia berhasil membuktikan profesionalitasnya menyelamatkan konvoi kapal, perbekalan, dan kapal dagang sampai pada perlindungan udara dan angkatan laut Inggris. Oh iya, meskipun film ini diangkat dari novel, tetapi kejadian perang di Laut Atlantik adalah kisah nyata antara sekutu melawan Jerman. Jerman memang pada saat itu terkenal dengan teknologi kapal selam U-boat dan menjadi ancaman berbahaya bagi sekutu. Oke, itu saja alur cerita dari film Greyhound tahun 2020. Jika saya ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf. Bagi yang menyukai video ini, silakan like dan tinggalkan komentar Anda, subscribe channel kami agar terus semangat membangun channel ini dengan film-film favorit Anda. Akhir kata, saya Pradi undur diri dan sampai jumpa. Salam Spradi Movie 21.